Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya Pak Rahmat hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Cindy. Gimana kabarnya Bu Cindy? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Ya. Ini Pak Rahmat, kayaknya ini ada sesuatu hal penting yang kepingin Pak Rahmat obrolkan kali ini ya? Iya begini Bu Cindy. Jadi barangkali Bu Cindy sedang ada waktu, sedang longgar. Nah saya ingin ngobrol-ngobrol dengan Bu Cindy gitu. Kebetulan saat ini saya lagi santai nih Pak, jadi sedang tidak sibuk gitu Pak. Kira-kira ada apa ya Pak ini? Begini Bu Cindy. Di kelas saya itu ada siswa yang senang bergurau, jadi saya kadang sedikit pusing merasakan kejadian itu Bu. Jadi Pak Rahmat ini sedang ada permasalahan terkait dengan siswa gitu ya? Iya. Jadi ada permasalahan dengan siswa. Nah terus ini Pak Rahmat, tujuan Pak Rahmat ngobrol saat ini apa ya? Pak Rahmat harapkan. Iya, jadi saya harapkan setelah perbincangan kita kali ini, nanti yang saya harapkan saya mendapatkan solusi untuk masalah yang saya tadi di dalam kelas itu, mudah-mudahan seperti itu. Ini kalau boleh saya tahu nih Pak, masalah apa yang sedang dihadapi Pak Rahmat itu Pak Rahmat ceritakan secara detail itu Pak. Oh iya, begini Bu. Jadi kebetulan sekarang saya mengajar kelas 5 Bu. Nah di kelas 5 itu ada siswa saya yang bernama Bayu. Nah Bayu itu senangnya di dalam kelas itu bergurau Bu. Jadi kadang mengganggu temannya yang sedang belajar, sedang mengerjakan tugas. Terus kadang dalam proses pembelajaran itu semua lari-lari sendiri di dalam kelas seperti itu. Nah, iya, terus kan kalau seperti itu ganggu yang lain, ganggu teman sekelas, ganggu bapak ibu guru juga. Oh seperti itu, berarti kegiatan pembelajaran tidak bisa efektif dong Pak lewat itu ya Pak? Iya, tidak bisa efektif Bu. Kan harusnya berjalan lancar, tersendat, ada yang berguru, sedikit-sedikit berguru, seperti itu nggak bisa. Terganggu ya Pak? Iya, terganggu sekali Bu. Nah, ini kalau boleh saya tahu nih Pak, Iya. kalau menurut Pak Rahmat sendiri itu kalau pembelajaran atau kelas yang ideal itu kalau menurut Pak Rahmat itu yang seperti apa Pak? Kalau menurut saya sih kelas ideal itu kan dalam proses pembelajaran ada pembukaan, inti, ada penutup begitu ya Bu. Nah, jadi pada saat pembukaan ya guru dan siswa aktif berdoa misalnya, terus pembukaan yang lain misalnya ada nggak saja dengan siswa dan lain-lain. Terus misalnya kegiatan inti yang saya harapkan juga siswa aktif. Nah kalau seperti itu aktifnya Bayu itu kan aktif membuat gaduh Bu. Iya, yang saya harapkan misalnya aktif ada kegiatan presentasi, terus kerja kelompok, terus ada bermain peran itu kan aktif, rame tapi aktif Bu. Belajar kalau seperti Bayu itu mengganggu yang lain Bu, jadi tidak aktif itu. Iya. Jadi ini Pak, kalau yang saya lihat itu pembelajaran yang dilakukan Pak Rahmat itu sudah bagus Pak, sudah bagus, itu sudah sesuai dengan tujuan. Nah ini Pak, kalau dari skala 1 sampai 10 nih, ini Pak Rahmat itu sedang di posisi berapa ini saat ini? Ya kalau menurut saya itu sih kayaknya sekitar di angka 5 kayaknya. Angka 5 ya Pak? Iya. Nah terus nih Pak, yang diinginkan Pak Rahmat itu ada di posisi berapa? Kalau saya berharap misalnya di angka 7 atau angka 8 saja saya kira sudah lumayan bagus, sudah ada peningkatan. Sudah di angka 8 gitu Iya, ya? Iya, angka 8 itu. Nah, kemudian untuk mengatasi, untuk mencapai angka yang ingin dicapai sama Pak
Rohmat nih. Nah ini pastinya kan ada metode tertentu ya Pak. Iya, iya. Kira-kira apa nih Pak yang akan dilakukan Pak Rohmat? Kalau menurut saya di sini, jadi saya sudah ada rencana dalam hati itu. Saya yang pertama kepingin ngobrol dengan Bayu itu, tapi di ruang guruku, tidak di ruang kelas. Saya khawatir kalau di ruang kelas nanti siswa yang lain kan ada yang bully, ada yang macam-macam. Terus saya khawatir juga si Bayu malah tambah minder kan itu. Iya, seperti itu. Terus kalau langkah yang lain, saya akan membuat kesepakatan kelas bersama teman-teman satu kelas 5 itu. Nah, tujuan saya itu biar teman satu kelas biar tahu bahwa oh kesepakatan kelasnya ini, kalau melanggar konsekuensinya ini. Nah, seperti itu. Harapan saya seperti itu. Sudah bagus sekali Pak. Ini menurut saya luar biasa yang akan rencana aksi yang akan dilakukan sama Pak Rohmat itu tadi akan memanggil si Bayu ini ke ruang kelas, ke ruang kelas atau ke ruang sendiri supaya si mental atau pikirannya ini biar tidak merasa minder gitu ya. Yang kedua Pak Rohmat ini pengen membuat kesepakatan kelas, menurut saya itu sudah bagus sekali Pak. Terus apa ada rencana yang lain lagi Pak? Ada Bu, saya sudah punya rencana yang ketiga. Misalnya saya mau ketemu langsung dengan orang tuanya Bayu Bu. Jadi saya ingin dengar langsung dari orang tuanya Bayu, sebetulnya di rumah itu ada masalah apa. Barangkali Bayu ada masalah kan tidak mau cerita sama saya. Bagus sekali itu Pak rencana Pak Rohmat. Terus itu dengan jangka waktu kapan nih Pak Pak Rohmat akan melakukan ini Pak? Ya, kalau saya kira sih saya akan secepatnya Bu. Insya Allah minggu ini sudah bisa saya laksanakan. Berarti secepatnya ya? Iya, secepatnya. Memang kalau seperti itu lebih cepat lebih baik ya Pak? Iya Bu, iya. Supaya masalah itu selesai. Iya, saya harapkan ada masalah selesai itu lah. Terus nih Pak, kira-kira siapa nih yang mau Bapak libatkan atau dukungan dari siapa aja sih yang bisa membantu permasalahannya Pak Rohmat ini? Oh, itu saya yang jelas membutuhkan dukungan yang pertama dari kepala sekolah, terus dari Bapak Ibu guru rekan sejawat saya, terus yang ketiga tentunya dari murid kelas 5 itu sendiri Bu. Berarti yang Bapak mau libatkan itu ada siswa sendiri itu, kepala sekolah, kemudian rekan sejawat ya Pak. Iya. Itu bagus Pak, itu sudah saya itu sudah sesuai dengan apa ya, karena mereka yang juga bertemu langsung ya setiap hari. Iya, terlibat langsung dengan si anak Bapak ini. Iya. Kemudian apa ya Pak yang kepingin Pak, yang apa yang didapatkan dari obrolan kita hari ini Pak? Begini Bu, setelah perbincangan kita ini saya mendapatkan solusi. Jadi yang kemarin saya agak bingung Bu, kadang agak bingung, ada pusing gitu. Terus sekarang mendapatkan solusi dari pembicaraan ini, begitu Bu. Ya. Satu lagi nih Pak, terus ini komitmen Pak Rohmat sendiri terhadap rencana aksi Pak Rohmat ini apa ini Pak? Oh iya, saya berkomitmen terhadap rencana saya ini. Saya berkomitmen untuk melaksanakan rencana dengan sebaik-baiknya Bu. Jadi saya akan bertemu langsung dengan Bayu, kemudian bicara empat mata biar lebih jelas seperti itu. Terus saya akan membuat kesepakatan kelas bersama teman-temannya Bayu satu kelas itu. Terus setelah itu langkah yang ketiga, saya akan bertemu langsung dengan kedua orang tuanya Bayu di rumahnya Bayu sana. Bagus Pak, sudah bagus sekali. Berarti yang saya simpulkan, berarti rencananya aksi Pak Rohmat ini yang pertama nanti akan memanggil Bayu, yang kedua nanti akan membuat
kesepakatan kelas, dan yang ketiga nanti akan bertemu dengan orang tua gitu Pak. Berarti kan kolaborasi dengan orang tua dan kolaborasi si anak ini ya Pak. Iya, saya juga membutuhkan bantuan orang tua juga. Artinya kalau memang seperti itu memang harus melibatkan orang tua juga sih Pak. Iya, iya. Terus Pak, kira-kira ada yang mau disampaikan lagi nih Pak? Saya kira sudah cukup itu dulu. Oh iya. Satu lagi nih Pak. Iya, iya. Ini kira-kira gimana perasaannya Pak Roman setelah kita ngobrol hari ini nih Pak? Perasaan saya itu jadi lega Bu. Betul, jadi lega sekali. Kemarin ada masalah ini begitu, terus setelah perbincangan saya dengan Bu Siti, alhamdulillah dapat solusi. Jadi saya merasa lega sekali Bu sekarang. Terima kasih. Alhamdulillah sekali kalau percakapan kita ada manfaatnya, bermanfaat bagi permasalahannya Pak Roman ya, yang tadinya Pak Roman mungkin bingung dengan masalah yang dihadapi sekarang.